Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam pembahasan kita dari meditasi ke kontemplasi pada bagian yang ketujuh. Pada bagian ketujuh ini merupakan kelanjutan bagian ke-6 yang lalu, di mana kita melihat Lectio Divina sebagai salah satu metode doa dengan menggunakan kitab suci. Dan pada bagian yang ketujuh ini kita akan berbicara lebih secara praktis. Kita akan berbicara mengenai praktek dari Lectio Divina. Telah kita lihat pada bagian terakhir, yaitu 4 langkah Lectio Divina. Yang pertama, Lectio atau bacaan. Kemudian yang kedua, meditatio atau meditasi. Yang ketiga, oratio atau doa. Lalu yang keempat, contemplatio atau kontemplasi. Nah, ketika kita mempraktekkan Lectio Divina ini, maka bisa kita tambahkan, yaitu pada bagian pembukaan sebagai persiapan dan juga pada bagian penutup. Kita akan melihat langkah demi langkah dalam Lectio Divina ini satu demi satu. Sebagai bagian pembukaan atau persiapan, maka sebelum kita mulai melakukan Lectio Divina, kita perlu membangun satu komitmen, yaitu mempersembahkan waktu doa, ya. 20 sampai 30 menit sehari. Doa sekaligus membaca kitab suci dengan metode Lectio Divina ini. Jadi seperti kita lihat sebelumnya, untuk waktu doa yang cukup lama, kita juga memerlukan suatu metode. Kita akan mulai melakukan Lectio Divina ini dengan langkah awal, yaitu mempersiapkan teks kitab suci yang akan direnungkan. Nah, untuk mempersiapkan teks kitab suci ini, kita juga dapat mengambil dari jadwal kalender liturgi yang ada setiap hari. Misalnya Anda dapat menemukan di website Iman Katolik. Anda tinggal search saja di Google kalender liturgi hari itu. Ya, misalnya begitu. Nanti akan muncul tanggalnya dan sebagainya. Lalu Anda bisa juga ambil dari buku atau website renungan kitab suci berdasarkan kalender liturgi. Misalnya dari Facebook SEP, Santo Yohanes Penginjil, Surabaya, itu Anda juga dapat menemukan renungan harian setiap hari yang memang kemudian disusun oleh para pengajar SEP untuk memberikan renungan harian. Tetapi kemudian saya juga punya satu pengalaman, artinya apa? Setelah camping rohani di Ngadireso Tumpang Malang, di Pertapaan Karmel, jadi saya kemudian ada kebiasaan membaca kitab suci juga dengan renungannya, yaitu dari buku Renungan Harian Sabda Kehidupan. Jadi saya ingat, jadi awal-awal saya melakukan Lectio Divina ini mulai tahun 1995, sesudah camping rohani. Dan saya biasanya menggunakan buku Renungan Harian ini waktu melakukan Lectio Divina. Ya. Tetapi perlu kita ingat bahwa renungan harian ini, renungan harian yang kita baca, di situ ada renungan, ini sifatnya hanya membantu. Ya, membantu kita untuk memahami teks kitab suci. Maka selanjutnya kita juga harus berdoa dan melakukan langkah-langkah Lectio Divina ini. Ya, ini sebagai persiapan. Lalu kemudian sebelum masuk dalam Lectio Divina, kita dapat berdoa baik secara lisan ataupun nyanyian, misalnya juga dengan pujian, penyembahan, mohon bimbingan Roh Kudus, supaya Roh Kudus sendiri hadir, Roh Kudus menerangi akal budi dan hati kita.
Dan kemudian satu sikap yang penting, seperti yang dinyatakan kitab suci tentang Samuel, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Dari kitab Samuel yang pertama, bab 3 ayat 9. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Atau bersabdalah ya Tuhan, anak-Mu siap mendengarkan. Ini sebagai langkah pembukaan atau persiapan. Baik, pada kesempatan ini sebagai contoh, kita akan mengambil teks kitab suci, kita persiapkan. Jadi Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Jadi untuk tiap langkah, kemudian kita berikan contoh untuk pembacaan dan selanjutnya. Kita lihat langkah yang pertama, yaitu lexio atau bacaan. Jadi pengertian lexio atau bacaan ini mempelajari atau membaca kitab suci dengan kerajinan dan perhatian yang besar. Jadi membaca teks kitab suci ini dengan penuh perhatian intinya ya. Dan berusaha memahami apa yang mau dinyatakan oleh teks kitab suci tersebut. Nah, tetapi kemudian langkah ini dapat kita lakukan dengan membaca kitab suci secara perlahan-lahan, jelas. Pada saat pertama dapat kita lakukan dengan bersuara. Jadi kita mau menempatkan sabda Allah, firman Tuhan di dalam mulut kita. Lalu juga memahami teks kitab suci dalam kerangka konteksnya. Apakah itu kata-kata Tuhan secara langsung atau dalam konteks perumpamaan? Ya. Setelah kita membaca pada awalnya dengan bersuara, maka kita dapat ulang lagi mulai dari permulaan, dibaca di dalam hati. Perlahan-lahan, penuh perhatian, kita mempunyai sikap, kembali lagi saya tekankan, seperti mendengar. Ya, bahwa Tuhan sendiri yang berbicara dan kita mau mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-Mu mau mendengarkan. Jadi langkah ini dapat diulang beberapa kali. Kemudian bila ada gagasan atau kalimat yang menyentuh atau menarik perhatian, maka kita dapat berhenti di sini. Di sini saya berikan contoh dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi setelah kita sekali membaca dengan suara perikop kitab suci ini, sekarang kita ulang lagi membaca dengan penuh perhatian dan perlahan-lahan dalam hati kita. Proses ini dapat kita lakukan sekali sampai beberapa kali. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, di sini dalam satu yang saya lakukan ini, saya berhenti di ayat ke-11, karena ayat ini bagi saya menyentuh dan juga menarik perhatian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, tentu ketika Anda mendoakan ini, membaca kitab suci, maka teks yang menyentuh atau menarik perhatian tiap orang akan berbeda-beda. Maka di sini kita lihat langkah yang kedua, yaitu meditatio atau meditasi. Jadi meditasi yaitu sebagai gambaran, kalau Anda lihat di sini ada gambar sapi ya, gambar sapi yang memamah biak. Ini sebagai ilustrasi yang sering diberikan pada proses yang kedua, langkah yang kedua dari meditatio atau meditasi. Yaitu satu langkah memamah atau mengunyah sabda Allah dan berdiam dengan tenang, menikmati setiap potong sabda untuk menyarikan maknanya. Jadi apa kata teks kitab suci ini untuk hidupku sekarang? Jadi dari teks kitab suci atau kalimat kitab suci yang menyentuh atau menarik perhatian kita, menarik minat kita, kemudian kita ulangi ya, kita resapkan di dalam hati kita. Kita ulang-ulangi seperti sapi yang gambarannya seperti sapi yang memamah biak ini ya. Jadi dikunyah-kunyah, lalu kemudian ya diresap-resapkan di dalam hati. Teks itu kita nikmati seperti sapi yang memamah biak, dikunyah-kunyah. Ya, jadi dikunyah-kunyah. Atau gambaran yang lain seperti yang dinyatakan bapak-bapak gereja bahwa sabda Allah dalam kitab suci adalah surat cinta dari Allah untuk umatnya. Maka coba ya kita yang dari zaman jadul, zaman dulu ya, kita yang dari zaman jadul ini kan pernah mengerti tentang surat cinta ya. Jadi ketika menerima surat cinta, jadi ya ungkapan cinta dari orang yang kita kasihi, lalu kemudian dituliskan dalam bentuk surat. Ini saya memberi penjelasan bagi kaum milenial yang mungkin tidak memahami surat cinta dalam konteks zaman jadul, zaman dulu ya. Jadi ketika menerima surat cinta dari orang yang dicintai, maka ya karena dasarnya cinta ya, bisa artinya apa? Membaca surat itu dengan penuh perhatian, dengan hati yang berbunga-bunga ya. Jadi bahkan kemudian ya membaca sambil senyum-senyum sendiri seperti itu ya. Atau kemudian kadang-kadang ya karena begitu senangnya menerima surat cinta ini, lalu kemudian ya kadang-kadang bahkan bisa kemudian
ditaruh waktu tidur, ditaruh di bantal dan sebagainya. Yaitu artinya apa? Model-model menerima dan membaca surat cinta ya. Jadi intinya suatu proses intuitif yang kemudian membaca surat cinta ini secara berulang-ulang. Dalam hal ini surat cinta dari Allah untuk kita. Nah, dari contoh yang saya berikan tadi, saya merasa ada ayat yang menyentuh, ayat yang menarik perhatian, yaitu pada ayat dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Maka pada langkah yang kedua dalam meditatio atau meditasi, teks kitab suci yang telah menyentuh atau menarik perhatian ini, kita baca perlahan-lahan, bisa bersuara pelan, atau bisa juga dalam hati, kita ulang-ulangi. Karena ini sebuah contoh, maka saya bacakan dengan bersuara secara perlahan-lahan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, pada proses ini, kita juga dapat membayangkan bahwa Tuhan sendiri bersabda secara pribadi kepada kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Dari teks kitab suci yang kita ulang-ulang dalam langkah meditatio atau meditasi tadi, nah, ketika teks ini terus kita ulang-ulang di dalam hati, terus kita resap-resapkan di dalam hati, maka dalam hati kita muncul ya suatu dorongan, suatu keinginan, suatu kerinduan untuk berdoa. Maka kita masuk pada langkah ketiga dari Lectio Divina ini, yaitu oratio atau doa. Jadi doa ini merupakan ungkapan isi hati kepada Allah, sesuai apa yang dikatakan teks kitab suci dalam hidup kita sekarang. Jadi kalau dalam meditasi tadi atau meditatio, kita merenungkan apa kata teks kitab suci tadi dalam kehidupan sekarang ini. Nah, sekarang pada langkah bagian oratio atau doa, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan sesuai dengan teks kitab suci yang telah kita resap-resapkan pada langkah meditatio tadi. Jadi oratio atau doa ini merupakan tanggapan yang muncul dalam hati kita atas sabda Allah yang kita resap-resapkan pada langkah meditatio tadi. Jadi doa yang bisa muncul bisa berupa permohonan, bisa berupa pujian, bisa berupa syukur, bisa juga berupa pertobatan. Jadi sesuai dengan dorongan hati. Tetapi perlu kita ingat bahwa dalam hal ini seperti juga dinyatakan Santa Teresa Avila, berdoa bukan banyak berpikir, tetapi banyak mencintai. Jadi ini perlu juga selalu kita bawa dalam doa-doa kita. Ya, jadi kita juga mau hadir di hadapan Tuhan melalui doa kita, melalui Lectio Divina ini, hanya sekedar untuk mencintai Tuhan. Nah, saya berikan contoh dari apa yang tadi kita praktekkan untuk contohnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu,
supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan di tengah segala situasi kehidupan saat ini. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan aku berjalan sendirian, tetapi Engkau juga mencurahkan sukacitamu itu di dalam hatiku. Sukacita yang memberikan kekuatan dalam kelemahanku, sukacitamu yang membuka jalan di dalam segala masalah, kesulitan yang sedang aku hadapi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sukacitamu selalu tinggal di dalam hatiku dan menjadikan hatiku penuh dengan sukacitamu itu sendiri. Terima kasih ya, biarlah sukacitamu menguatkan aku dalam perjuangan hidup pada saat-saat ini. Jadi sesudah kita berdoa, bisa jadi kemudian kita juga dibawa masuk, ditarik masuk ke dalam keheningan. Nah, maka di sini sebenarnya kita telah memasuki langkah yang keempat, yaitu contemplatio atau kontemplasi. Jadi kontemplasi dari kata bahasa Latin yaitu contemplare, yaitu memandang Tuhan dengan penuh kekaguman. Kalau tadi dalam doa atau oratio, kita berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Jadi doa dari percakapan berubah menjadi pandangan penuh kasih dalam iman, dalam keheningan, tanpa ada kata-kata atau ide-ide atau gagasan. Jadi memang kontemplasi ini tidak bisa dipaksakan, tetapi satu anugerah. Ya seperti contoh tadi, begitu selesai berdoa, langsung dibawa masuk dalam keheningan. Nah, tetapi kemudian pada saat kita berada dalam keheningan itu, ada saatnya mungkin kita merasa, ya tidak bisa hening lagi, jadi pikiran mulai kemana-mana. Nah, kita dapat kemudian kembali lagi pada bagian pertama tadi, Lectio, yaitu dengan membaca Injil. Sebagai contoh tadi, Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 16. Ya, kita dapat mengulangi mulai dari langkah awal kembali, yaitu mulai Lectio, kemudian masuk dalam meditatio, kemudian oratio, kemudian contemplatio. Tetapi bila kita merasa sepertinya tidak bisa untuk kembali lagi ke langkah awal tadi, ya Anda dapat meneruskan doa misalnya dengan satu metode doa yang sangat sederhana, yaitu misalnya dengan doa Yesus, yaitu menyerukan nama Yesus sesuai ritme pernafasan. Tarik nafas, Y, hembuskan nafas, sus. Tarik nafas, Y, hembuskan nafas, sus. Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat penjelasan tentang metode doa Yesus pada bagian sebelumnya dari seri meditasi ke kontemplasi. Nah, jadi setelah kemudian waktu 20 sampai 30 menit tadi terpenuhi, yaitu biasanya memang kalau kita doa kita akan pasang waker ya atau alarm, dan dapat kita gunakan HP kita untuk kemudian menjadwalkan waktu doa kita 20 sampai 30 menit tadi. Setelah selesai kita dapat menutup Lectio Divina ini dengan doa ucapan syukur. Jadi kemudian kita lanjutkan, yaitu proses menempatkan sabda Allah dalam Lectio Divina. Seperti yang dinyatakan dalam surat Ibrani bab 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup
dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi sabda Allah ini atau firman Tuhan ini merupakan sungguh-sungguh firman Allah yang hidup, punya kuasa, punya kekuatan yang dapat menembus jiwa dan roh kita. Karena itu, proses menempatkan sabda Allah dalam Lectio Divina, kita lihat langkah demi langkah. Yaitu pada bagian pertama, Lectio atau bacaan, maka sabda Allah atau firman Tuhan ini ditempatkan dalam mulut kita. Jadi kita membaca dengan penuh perhatian, membaca secara perlahan-lahan. Jadi sabda Allah ini tinggal di dalam mulut kita. Kemudian langkah yang kedua, meditatio atau meditasi, maka sabda Allah ini masuk dalam pikiran kita. Ya, dalam akal budi kita, dalam pengertian kita. Jadi sabda Allah ini ditempatkan dalam pikiran kita. Kemudian langkah yang ketiga, oratio. Jadi ketika kita kemudian melakukan doa atau oratio, sabda Allah ini ditempatkan dalam hati kita. Jadi setelah kita resap-resapkan, setelah sabda Allah itu tinggal dalam pikiran, lalu mulai ada satu dorongan dari dalam hati untuk berdoa sesuai sabda Allah tersebut. Jadi dalam oratio atau doa ini, sabda Allah ditempatkan di dalam hati. Pada langkah selanjutnya, kontemplasio, sabda Allah ini ditempatkan dalam roh kita, ya, seperti pedang yang bermata dua, ya. Jadi sabda Allah lebih tajam, lebih kuat, jadi menusuk dan masuk sampai roh kita pada langkah kontemplasio ini, ya. Jadi roh kita sungguh-sungguh artinya apa? Dipenuhi dengan sabda Allah yang kita resap-resapkan tadi. Jadi ini kita lihat proses menempatkan sabda Allah dalam Lectio Divina. Dengan bertekun dalam Lectio Divina, seperti kita lihat dalam tujuan Lectio Divina, maka kita juga artinya apa? Perlahan-lahan kita akan semakin dalam untuk menyelami hati Allah sendiri. Perlahan-lahan kita akan diproses sesuai sabda Tuhan tadi, sehingga kita boleh memiliki cara pikir, cara pandang sesuai dengan sabda Allah, sesuai juga dengan nilai-nilai dari firman Tuhan, nilai-nilai dari Injil sendiri, untuk semakin lama dalam proses kita boleh semakin serupa dengan Kristus sendiri. Memiliki pikiran Kristus, memiliki cara pandang dan cara berpikir Kristus sendiri. Baik, ini beberapa poin yang dapat kita lihat dalam Lectio Divina ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Anggur yang berbunga, cahaya